Shalom. Ya, selamat Natal bagi kita semua. Biarlah sukacita Natal melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini ada begitu indah waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan kami, perkenankan kami, untuk kami boleh layak menerima berkat daripada firman-Mu. Berkati hamba, urapi hamba, di dalam hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Mika pasal yang pertama ayat 1. Ya, ayat ini merupakan ayat favorit setiap tahunnya. Kita sering mendengar ucapan Natal kalau ayat ini. Ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang nubuatan Yesus Kristus lahir. Dan saya ingin membacakannya bagi kita semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam suatu ruangan terdapat 4 lilin. Mungkin saya pernah sampaikan atau belum. Lilin pertama berkata, aku adalah lilin kasih. Tapi apa gunanya aku hidup di dunia ini? Manusia sudah tidak lagi saling mengasihi. Mereka saling membenci. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Apa gunanya aku hidup? Lebih baik aku mati. Tidak lama kemudian datanglah angin sepoi-sepoi meniup lilin ini, dan matilah lilin ini. Dan lilin kedua berkata, aku juga enggak ada gunanya hidup di dunia. Aku namanya lilin iman. Tapi apa yang terjadi? Manusia sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Mereka lebih mementingkan HP mereka. Mereka lebih mementingkan games dan lain-lain. Mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada mereka memprioritaskan Tuhan. Apa gunanya aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku mati. Dan akhirnya lilin kedua pun mati. Dan lilin ketiga berkata, aku pun juga akan menyusul kalian teman. Aku adalah lilin cinta, tapi apa gunanya aku hidup di dunia? Tohnya manusia tidak lagi saling mencintai. Di mana anak membunuh orang tua membunuh anak. Mereka saling membunuh, saling mencaci satu sama lain. Apa gunanya aku hidup? Tidak lama kemudian lilin ini mati. Di dalam suatu ruangan itu terdapat seorang anak. Dan anak ini menangis ketakutan karena lilin ini mati. Dia berkata, tolong kalian bertiga jangan mati. Aku masih membutuhkan engkau. Karena aku takut kegelapan. Tapi muncullah lilin keempat. Dia berkata, hai anak kecil. Selama aku masih hidup, kita berdua masih bisa menghidupkan ketiga lilin ini. Jangan tahu engkau takut. Akulah lilin pengharapan. Dan tema renungan kita bicara tentang kelahirannya membawa pengharapan. Kelahirannya membawa pengharapan bagi kita semua. Teks ini disampaikan oleh seorang nabi kecil yang bernama Mika. Pada waktu itu, kehidupan bangsa Israel umat Yehuda, kehidupannya begitu hancur.
di mana moral mereka bobrok, akhlak mereka begitu rusak. Para pemimpin, para raja pada waktu itu memimpin dengan otoriter, dengan suka-sukanya. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri mereka. Para hakim tidak lagi memimpin, memutuskan dengan keadilan dan kebenaran firman Tuhan. Para pemuka agama, mereka menggunakan jabatan mereka untuk mencari uang dan kesenangan mereka. Yang seharusnya para pemimpin agama pada waktu itu menjadi panutan, menjadi teladan. Sama seperti di negeri kita, bukan? Di mana para pemuka agama ikut-ikut politik dan lain-lain untuk mencari pamor dirinya sendiri. Pada waktu itu pun terjadi di bangsa kehidupan orang Israel. Orang-orang yang menjadi, yang bisa ditiru teladannya, tapi hidupnya hancur. Yang seharusnya mereka membawa orang-orang pada Tuhan, tapi apa yang terjadi? Mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Dan orang-orang kaya pada waktu itu, saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha pada waktu itu, hidupnya menindas orang-orang kecil, menindas orang-orang miskin. Dan Nabi Mika melayani di negeri ini. Tapi isi pemberitaan Nabi Mika menyampaikan suatu pesan yang luar biasa. Di mana ia menyampaikan pesan isinya tentang pembebasan dan penghukuman bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena dosa yang mereka perbuat. Karena mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka harus dijajah oleh bangsa Asyur. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka harus hidup begitu susah payahnya pada waktu itu. Mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Mungkin engkau juga saat ini sedang mengalami begitu masalah, beban yang menumpuk, yang seakan-akan tidak ada lagi pertolongan. Hal juga terjadi pada waktu itu. Dari sudut pandang manusia, tidak ada mungkin ada orang yang bisa menolong bangsa Israel ini dan membebaskan bangsa Israel ini. Tapi dengan perantaran Nabi Mika, Tuhan mengatakan bahkan ada seoranglah yang bisa menyelamatkan dia. Seorang yang lahir di Betlehem. Siapa sangka kota Betlehem Epata, kota yang sangat kecil, disitulah Yesus lahir. Itulah pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Mika kepada orang-orang Israel. Dan pengharapan yang disampaikan itu benar-benar Tuhan genapi dan Tuhan tepati janjinya. Tuhan lahir dan ada bagi bangsa Israel pada waktu itu. Di mana pemerintahannya, dia tidak memerintah dengan otoriter. Dia tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Tapi dia memerintah dengan begitu belas kasihan. Dia memerintah dengan kasih sayang bagi kita semua. Itulah yang diharap-harapkan oleh bangsa Israel. Dan itu juga yang kita harapkan bagi kita saat ini. Dan Yesus lahir memberikan suatu
pengharapan yang baru bagi kita. Walaupun dia lahir dalam kesederhanaan, tapi dia datang memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Melalui tema ini, kita belajar yang pertama. Pengharapan itu membawa suatu perubahan yang luar biasa. Coba teman-teman dan Bapak Ibu renungkan. Apa yang terjadi jika Yesus itu tidak lahir 2000 tahun yang lalu? Sampai saat ini pun kita akan hidup di dalam keberdosaan. Dan apa yang kita kerjakan, walaupun itu menurut kita baik, menurut kita benar, tapi itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam keberdosaan. Dan kita mati di dalam kebinasaan. Tapi peristiwa 2000 tahun yang lalu, peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu mengubah semuanya. Yang tadinya engkau harus dibinasakan, yang tadinya engkau hidup tanpa Allah, tapi Yesus datang membawa engkau dan saya mengalami suatu perubahan. Di mana yang tadinya engkau menjalani hari-harimu dengan sudut pandang engkau sendiri, dengan cara pandang engkau sendiri itu baik dan benar. Tapi melalui kelahiran Yesus Kristus, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, inilah yang menjadi menjadi cerminan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi cerminan dalam hidup kita untuk melangkah. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus mengubah peradaban dunia. Bahkan dia lahir di dalam sejarah. Ketika Yesus itu lahir, membawa pengharapan yang mengubahkan hidupmu dan hidup saya. Yang tadinya engkau dan saya tidak ada gunanya hidup. Yang tadinya engkau tidak ada nilainya engkau hidup. Yang tadinya engkau hina, tapi dia mau datang untuk mengubah engkau yang hina menjadi bernilai. Di tangan Tuhan semua menjadi berarti. Oleh sebab itulah ia mau datang ke dunia untuk mengubah siapa? Mengubah engkau dan saya. Natal 2000 tahun yang lalu, Yesus datang menjadi manusia. Dan hari ini, dia mau datang di hati engkau. Biarlah Yesus Kristus itu datang dan lahir di hidupmu, di hatimu, dan mengubah kehidupanmu. Menjadi orang yang spektakuler. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi menjadikan engkau orang yang luar biasa. Kalau Yesus lahir di hatimu. Karena di tangan Tuhan, yang jelek pun bisa jadi berarti. Bisa menjadi bernilai. Ada seorang pemain biola atau maestro. Di mana dia mengatakan bahwa saya akan memainkan biola yang sangat mahal. Semua orang menonton pada waktu itu. Akhirnya dia memainkan, diambilnya satu biola, dia mainkan, dia mainkan. Selesai dia mainkan, semua orang tepuk tangan. Semua bersorak-sorai. Setelah semua orang memberikan sorak-sorai, apa yang terjadi? Sang maestro mengambil biolanya yang barusan dimainkan, melemparkannya dan menghancurkannya. Dia katakan kepada para penonton, ini biola yang harga murahan. Wow, semua orang kagum, yang begitu murahan saja, begitu indah. Akhirnya dia ambil biola yang mahal, dia mainkan, begitu indah. Kita belajar dari teks ini.
Bagaimana biola yang murah saja dimainkan oleh sang maestro akan mengeluarkan bunyi yang indah. Begitu juga hidupmu. Yang tadinya engkau hina, yang tadinya engkau tidak bernilai, tapi engkau mau menerima Yesus lahir di hatimu, membuat engkau menjadi bernilai dan berarti dalam hidup ini. Biarlah Natal itu lahir di dalam hatimu dan mengubahkan pikiranmu, mengubahkan hatimu, mengubahkan pola pikir hidup kita. Yesus lahir di dalam sejarah. Dia mengubah sejarah manusia yang berdosa menjadi layak di hadapan Allah. Membuat engkau dan saya berarti dan berharga. Yang kedua, pengharapan yang membawa sukacita. Apa yang dicari orang di dalam hidup ini? Pasti sukacita dan kebahagiaan. Engkau bekerja untuk apa? Mencapai kebahagiaan. Engkau studi untuk apa? Supaya engkau mencapai kesukacita dan bahagia. Pada waktu kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, mereka hilang sukacita, mereka hilang ketenangan, mereka hilang damai sejahtera. Karena apa? Mereka mengalami penindasan di negeri Babel. Kenapa? Karena olah dosa mereka. Hilangnya sukacita, hilangnya damai sejahtera di dalam diri kita karena dosa kita. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa sukacita yang luar biasa. Yang tidak bisa dicari dan ditemukan dimanapun. Dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita itu kekal. Yesus Kristus itu memberikan sukacita. Dia datang membawa sukacita damai sejahtera bagi engkau dan saya, bagi bangsa Israel pada waktu itu, dan berdampak sampai saat ini. Ada seorang bapak, dia kaya raya, di mana bapak ini berkata kepada para pelayan-pelayannya, saat ini saya sedang mengalami suatu pergumulan begitu berat. Siapa yang bisa membuat saya sukacita, membuat saya merasa tenang, membuat saya merasa damai, maka dia akan saya kasih hadiah. Lalu para pelayan-pelayan rumahnya ini memanggil semua orang-orang bijaksana. Lalu salah satu orang bijaksana berkata, Pak, ini permata. Buatlah ininya menjadi mahkota Bapak. Pasti Bapak merasa senang. Wah, dia buat mahkota. 1 hari 2 hari dia merasakan sukacita. Sampai seminggu. Tiba-tiba dia mau taruh mahkotanya itu. Kenalah permatanya itu. Menjadi lecet. Akhirnya apa yang terjadi? Hilanglah sukacita bapak ini. Kembali bapak ini mukanya kayak pepaya busuk. Hilang sukacita. Akhirnya sang istri juga berkata, Pak, ayolah Pak. Bapak harus sukacita lagi. Bapak harus bahagia lagi. Kalau gitu Mami carikan orang-orang yang membuat aku bisa sukacita. Carikan orang-orang bijaksana, kumpulkan semua orang. Supaya mereka bisa memberikan aku sukacita. Akhirnya dikumpulkan. Dan salah seorang berkata, Bapak mau merasakan sukacita dan bahagia? Iya, saya mau. Buatlah setiap hari Bapak sukacita. Buat pesta di rumah Bapak. Melalui masukan orang bijaksana ini. Dia lakukan. 1 hari dia adakan pesta, merasakan sukacita. Sampai 1 bulan, dia adakan pesta, dia tetap sukacita. Jalan kedua bulan, apa yang terjadi? Orang-orang merasa jenuh, orang-orang sudah merasa bosan, dan akhirnya perlahan-lahan meninggalkan. Dan akhirnya bapak ini kembali, muka kembali cemberut. Hilang sukacitanya.
Akhirnya, apa yang dilakukan pelayan ini? Pelayan ini memanggil orang yang dulunya kaya, tapi dia merasa sukacita dengan kesederhanaannya. Dia perhadapkan, dia pertemukan dengan bapak ini. Lalu dia berkata, Bapak ingin merasakan sukacita. Dulu pun saya begitu, saya juga mencari sukacita itu. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak menemukannya. Tapi ada sosok pribadi yang bisa membuat saya merasakan sukacita. Coba Bapak tutup mata. Ketika di tangan Bapak ada berlian, apa yang Bapak rasakan? Sukacita. Tapi ketika berlian itu hilang, apa yang Bapak rasakan? Sukacita itu hilang. Kebahagiaan itu hilang. Sekarang, tahu Bapak, sukacita dunia itu hanya sementara. Sukacita yang kita dapat melalui pemberian, melalui apa yang kita lakukan, itu akan hilang sekejap. Tapi ada satu pribadi sosok yang membuat saya sukacita saat ini. Bapak harus menerima Yesus itu lahir di dalam hati Bapak. Ketika Bapak menerima dia, maka Bapak akan mengalami sukacita. Bukan berarti Bapak tidak punya masalah. Bukan berarti Bapak lepas dari pergumulan. Tidak. Bapak punya masalah. Tapi ketika sukacita itu ada di dalam diri Bapak, maka Bapak akan mampu melewati setiap pergumulan, tantangan hidup yang menimpa Bapak. Karena melalui sukacita itu akan memberikan kekuatan. Akhirnya Bapak pun menerima Yesus. Jadi teman-teman, tidak ada yang abadi sukacita di dunia ini. Yang abadi adalah sukacita yang daripada Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus itulah yang membuat kita mengalami sukacita. Melepaskan kita dari keterikatan dosa. Melepaskan kita dari beban yang begitu berat. Firman Tuhan katakan apa yang terjadi? Dikatakan, aku datang memberikan kelegaan. Yesuslah yang mampu memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Biarlah kelahiran Yesus Kristus itu memberikan sukacita, pengharapan yang tidak bisa hilang. Yang terakhir, melalui teks ini kita juga belajar bahwa Yesus membuktikan kasih-Nya dan pengorbanannya bagi kita. Pengharapannya dibuktikan melalui kasih-Nya dan cintanya. Dia datang ke dunia membuktikan bahwa dia mengasihi engkau. Dia datang ke dunia ini membuktikan dia berkorban untuk engkau. Di mana dia berkorban? Di kayu salib. Yang seharusnya kitalah yang dihukum. Yang seharusnya kitalah yang harus binasa. Tapi dia menggantikan, mau berkorban, menebus engkau dan saya. Yang tadinya dia dari sorga, yang mempunyai segala sesuatunya. Dia yang harus dihormati, diagungkan. Tapi mau datang di bumi ini, yang penuh dengan keberdosaan ini. Dia mau dihina. Dia mau menerima hinaan, dia mau menerima ejekan. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Supaya engkau dan saya benar-benar mau juga mengikuti teladannya. Benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukti kasih Yesus melalui kelahiran ini 2000 tahun itu. Pengharapan yang telah datang itu membuktikan kau dan saya dikasihi oleh Tuhan. Dan dia mau berkorban untuk hidupmu. Biarlah melalui kelahirannya yang membawa pengharapan ini. Membuat hidup kita mengalami perubahan. Membuat kita mengalami sukacita. Membuat kita semakin kagum akan Tuhan. Semakin kita mengasihi Dia.
Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau datang ke dunia ini memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Bahwa kedatangan-Mu di bumi ini Tuhan, bukan karena kepentingan pribadi-Mu, bukan karena supaya Engkau diagungkan Tuhan, tapi kedatangan Engkau ke bumi ini untuk memulihkan hidup kami, untuk kami yang berdosa ini, supaya kami Tuhan tidak hidup di dalam kebinasaan. Terima kasih Tuhan melalui kelahiran-Mu di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah benar-benar mengasihi kami, bahwa Engkau Allah benar-benar membuktikan pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.